Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mobil pensiunan TNI Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan ternyata melaju tanpa satu ban sebelum mobil tersebut masuk ke perairan Marunda, Jakarta Pusat. Berdasarkan rekaman CCTV, mobil Hendrawan melintas tanpa satu ban depan bagian kanan di Jalan Gunung Sahari. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan, dari analisa rekaman CCTV, terlihat mobil korban hanya melaju dengan 3 ban. Mobil itu melaju hanya dengan velgnya saja. Polisi belum mengetahui apakah ban tersebut dicuri atau memang Hendrawan sengaja berkendara tanpa menggunakan ban depan sebelah kanan. Sebab kini proses penyelidikan oleh kepolisian masih berlangsung. Namun dari olah TKP dan rekaman CCTV lainnya, mobil Toyota Vios milik mantan anggota Badan Intelijen Negara tersebut melaju dengan kecepatan rendah, yakni 35 km per jam saat berjalan lurus di KD 0708 sampai ujung dermaga KCN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, hingga akhirnya terjatuh ke perairan pada Kamis dini hari 9 Januari. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekitar pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik Subditreskrim Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslap 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Pada saat olah TKP yang dilakukan pada 21 Januari lalu, polisi memanfaatkan satelit untuk menentukan titik koordinat serta memeriksa kondisi cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat peristiwa terjadi. Tapi tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil pensiunan TNI tersebut jatuh ke laut. Diketahui, Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan ditemukan tewas mengambang oleh nelayan di perairan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara pada 10 Januari petang. Selanjutnya jasad korban pun dievakuasi petugas Pol Airut. Ketika evaluasi, petugas menemukan sebuah dompet kulit yang berisi kartu anggota TNI dan BIN. Mobil korban baru berhasil ditemukan dan dievakuasi petugas pada 18 Januari pagi sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Mobil itu ditemukan sekitar 5 meter dari bibir dermaga Pelabuhan Marunda dengan kedalaman 6 meter di bawah permukaan air dan tak jauh dari penemuan jasad korban. Tim penyelam dari Basarnas Special Group menemukan kendaraan dalam posisi terbalik dan penuh lumpur. Petugas pun selanjutnya melakukan pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau tool smart pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Hasilnya, mobil tersebut ditemukan dalam kondisi rusak, yakni bumper depan yang rusak, kemudian kaca depan pecah, dan ban depan hilang serta penuh lumpur. Tapi dari pemeriksaan tersebut, petugas tidak menemukan bukti adanya tanda-tanda mobil tersebut mengalami kecelakaan. Rekan-rekan, kemarin hari Selasa, sekitar jam 12.30 sampai dengan selesai, tim penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan olah TKP lanjutan, ya. Setelah sebelumnya hari Senin itu melakukan pemeriksaan fisik terhadap kondisi kendaraan Toyota Vios yang dilakukan oleh tim dari Puslap 4 Bareskrim Polri di Polda Metro Jaya. Itu hari Senin. Hari Selasanya dilakukan olah TKP dan pemeriksaan TKP lagi di dermaga Marunda, Cilincing. Ya, kemudian
Hasil dari pemeriksaan TKP dan fisik mobil Toyota Vios oleh Puslapor Polri terkait penemuan mayat di Marunda. Yang pertama, diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut adalah 35 km per jam. Hal ini didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada video CCTV di TKP. Kemudian hasil yang kedua adalah pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kemudian kecepatan angin dan kelembaban pada saat kejadian dengan menggunakan satelit. Kemudian saat pemeriksaan fisik dilakukan oleh Puslapor, itu hasilnya adalah dilakukan pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau tools mark pada bumper depan dan belakang. 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan juga setir mobil. Itu yang dilakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian hasil yang keempat adalah tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Nah, ini update-nya rekan-rekan. Jadi proses pendalaman masih terus berlangsung, ya. Masih terus berlangsung dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya dengan tim dari Puslapor. Ya. Itu apa yang sampai dengan hari ini. Ya, silakan. Pak, mau konfirmasi yang soal tidak ada tanda-tanda kecelakaan itu bisa dijelaskan lebih lanjut penemuan tim Polda seperti apa, Pak? Ya, sejauh ini itu yang dapat kami sampaikan dulu, Mbak. Nanti semuanya masih dikompulir. Ini yang kami sampaikan hal-hal yang bersifat umum dulu ya, bersifat umum. Nanti tentunya kami akan mendalami ini semuanya, berkomunikasi dengan berbagai ahli ya. Mohon waktu. Ya. Untuk itu kan mobilnya di ban, kalau nggak salah ban depan sebelah kanannya itu nggak ada, cuma peleknya aja. Itu dia bannya pecah atau dicuri orang? Ya, fakta seperti itu didapatkan dari rekaman CCTV oleh penyidik. Selanjutnya dilakukan pendalaman, ya, pendalaman. Itu betul faktanya ditemukan. Tapi belum diketahui itu bannya kemana gitu, Pak? Ya, itu yang akan didalami terus. Dia berjalan sambil nggak ada pelek itu, Pak, ya? Kalau dalam temuan penyidik sekarang. Ini jalan apa ya? Berdasarkan